warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbono Arif dari Forum News Network. Anda pasti sempat terkejut ya kemarin ketika Pak Luhut menyampaikan rencana untuk menaikkan tarif masuk ke Borobudur itu 750.000, bahkan untuk turis asing 100 US dollar kan sampai hampir 1,5 juta gitu. Dan ribut-ribut ini kelihatannya mulai membuat pemerintah kendor karena Pak Luhut dan juga Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar menyatakan sementara ditunda kenaikan itu. Ini kalau ditunda kan bukan berarti dibatalkan, masih ada rencana naik. Dan saya lebih terkejut lagi ketika membaca komentar dari seorang guru besar ilmu sejarah di Universitas Gadjah Mada, Profesor Sri Margana, yang menyatakan bahwa ini nggak ada urusannya sama soal konservasi, ini urusannya lebih pada urusannya untuk menggait investor. Nah, bagaimana sebenarnya ceritanya? Saya akan mengajak Anda langsung ngobrol dengan Profesor Sri Margana. Halo, apa kabar Mas Margana? Baik Mas Arif, baik. Ini Margono atau Margana ya? Margono, karena saya orang Jawa. Oh ya, oke. Ya, karena ejaannya sih tidak pakai O, tapi kan orang Jawa bacanya O ya, gitu ya. Ya, betul. Ada langgam seperti itu, ya saya paham itu. Oke, bagaimana ceritanya sebenarnya kok Anda bisa sampai kesimpulan itu sebenarnya hanya kaitannya dengan menggait investor ini? Ya sebetulnya nggak semata-mata menggait investor. Jadi ada dua kepentingan yang membuat pemerintah dilema nampaknya. Yang pertama adalah peringatan dari UNESCO. Jadi UNESCO itu sudah memperingatkan kepada pengelola Candi Borobudur itu bahwa candi ini umurnya sudah lebih dari 1.000 tahun dan sudah tidak lagi mampu sebetulnya menampung ribuan orang pengunjung yang naik ke badan candi. Bayangkan aja kalau setiap hari itu rata-rata 11.000 pengunjung, itu jumlah yang sangat luar biasa. Belum lagi kalau menghadapi perilaku pengunjung yang tidak ramah dengan situs gitu ya. Mereka kan umumnya kalau kita lihat perilaku mereka itu justru merusak. Jadi dari penelitian dan analisis para ahli arkeologi itu menunjukkan sebetulnya Borobudur itu dalam waktu yang sama itu hanya mampu menahan antara 100 sampai 200 orang itu maksimal dalam waktu yang sama. Pada saat bersamaan ya, maksudnya ya? Yang bersamaan ya, dalam bersamaan. Sementara selama ini kan sampai setiap hari itu rata-rata 11.000 orang. Dan itu kemudian naik itu ya? Ya, walaupun tidak dalam waktu yang bersamaan, tapi 11.000 orang itu kalau di rata-rata ya melebihi kemampuan Borobudur yang sudah tua itu untuk menahannya. Ya. Dan itu juga dibuktikan dengan sekarang ini tanah atau yang menjadi dasar dari bangunan candi ini sudah ambles gitu, menurun gitu. Dan juga kemarin ada aksi-aksi vandalisme dari pengunjung yang justru merusak situs itu, sehingga diperingatkan agar kuota Borobudur ini dibatasi gitu. Jadi demi keselamatan situsnya, tapi juga demi keselamatan para pengunjung itu sendiri. Jadi di satu sisi ada tuntutan ini dari UNESCO, sehingga pemerintah mencoba untuk memutuskan meresponnya dengan mengurangi kuota. Kemarin disebutkan seharinya hanya 1.200 orang, tapi itu maksudnya adalah yang bisa naik candi. Artinya yang bisa masuk itu bisa lebih dari itu, tapi yang boleh naik ke badan candi sekitar 1.200 orang itu. Nah, ini kepentingan yang pertama, yaitu untuk menyelamatkan situs. Tapi kepentingan yang lain adalah seperti mungkin tidak terlalu banyak diikuti oleh publik, bahwa mulai tahun 2018 yang lalu kan pemerintah sudah membentuk Badan Otorita Borobudur itu, yaitu suatu badan yang dipakai untuk mengelola seperti kasus Danau Toba itu ya, untuk mengelola kawasan Highland Borobudur itu menjadi kawasan wisata premium gitu. Jadi khususnya di Pegunungan Menoreh dari Kabupaten Purworejo yang membentang sampai Kulon Progo dan nanti sampai Magelang itu akan dijadikan semacam kawasan premium gitu, wisata premium. Nah, kata premium ini kan mengandung konotasi sudah eksklusif gitu dan mahal gitu. Dan kalau saya melihat
situs-situsnya BOP ini dan juga Instagram, sosial media yang mereka kembangkan itu, mereka sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan agar ada investor yang masuk untuk membangun itu. Jadi di kawasan ini rencananya umumnya ini wilayah perhutani ya, akan dikembangkan hotel-hotel, wisata-wisata yang bersifat ekoturism gitu, kemudian dikembangkan restoran-restoran baru dan sebagainya, sehingga membutuhkan investor-investor yang banyak. Nah, ini masih ada lagi yang lain. Semua itu dimaksudkan karena apa? Badan Otorita Borobudur ini juga akan dimasukkan status BLU, Badan Pelayanan Umum. Artinya apa? Artinya dengan merubah statusnya ini menjadi BLU, itu dana-dana pemasukan pemerintah yang non pajak itu nanti bisa digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa diprediksi. Artinya nampaknya pemerintah ini mungkin beban pajak untuk APBN itu sudah terlalu tinggi, jadi ingin agar ada pembiayaan yang di luar prediksi itu dibiayai non pajak. Nah, salah satunya sektor pariwisata ini sangat menjanjikan penghasilannya, apalagi wilayah Borobudur ini. Jadi ini di sini kaitannya, di satu sisi ingin mengembangkan ingin melindungi situs, di sisi lain juga ada kepentingan menghasilkan dana yang besar untuk kepentingan ini. Oke, apa yang Anda khawatirkan kalau kemudian kawasan itu diubah menjadi kawasan yang premium? Ya, pertama menjadi sangat eksklusif gitu ya. Mungkin yang bisa menjangkau hanya kelas menengah ke atas, bayangan saya seperti itu. Terus yang kedua, dampak terhadap lingkungan juga tinggi. Ini beberapa penduduk di sekitar candi itu sudah mulai merasa mengeluhkan dengan begitu banyaknya hotel itu kualitas air akan berkurang. Kemudian juga guest house yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar untuk para turis itu nanti akan tersaingi oleh investor-investor besar, termasuk restoran-restoran. Dan juga biasanya kalau ada restoran besar, ada hotel itu juga mereka menjual merchandise atau souvenir-souvenir yang juga sebetulnya dibiayai oleh yang sebetulnya juga diusahakan oleh penduduk lokal di sana. Nah, ini mungkin akan tersaingi. Otomatis para wisatawan yang ingin datang ke sana ingin mencari tempat yang lebih nyaman gitu, yang lebih prestis gitu ya, dibanding dengan harus berjubel-jubel memasuki kios-kiosnya souvenir yang ada di Borobudur itu. Kemudian ada dampak yang lain mungkin adalah mengenai akan diadakannya penggunaan mobil listrik gitu ya untuk operasional di Candi Borobudur bagi para pengunjung dari tempat parkir itu menuju ke loket gitu ya. Padahal kan penduduk juga mengusahakan satu itu ya, dokar atau andong, Dokar, gitu. Yang juga ramah lingkungan sebetulnya. Ya, itu kan tujuannya untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini. Lagi pula nanti saya agak ragu kalau investornya itu datang dari sekitar Jogja atau orang Magelang atau Purworejo gitu ya. Saya yakin investor pasti datang dari luar daerah ini, sehingga nanti walaupun di situ berkembang begitu pesat fasilitas pariwisata, saya kira penikmat terbesar adalah ya investor. Oke, jadi satu sisi ini semacam ada paradok atau tabrakan ya, kepentingan membuat konservasi, reservasi, dan kemudian dengan kepentingan kapital. Sementara kapitalisme ini kan sifatnya kita tahu dia eksploitatif gitu ya. Betul ya. Oke, nah jadi yang Anda bayangkan harusnya seperti apa di satu sisi sehingga Borobudur ini sebagai salah satu situs yang menjadi kebanggaan bangsa, warisan dunia, bisa tetap kita jaga dan lestari, terus bagaimana juga bisa memberikan pemerintah tetap bisa membiayai itu, dan juga memberikan manfaat pada masyarakat dan juga tentang alam sekitarnya ini yang bisa kita jaga. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini sekaligus juga usulan untuk pemerintah. Kalau masalah kondisi
Candi Borobudur itu harus diutamakan, ya. Karena ini situs yang sangat luar biasa, memiliki kandungan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, menjadi kebanggaan nasional, bahkan sudah ditetapkan sebagai World Heritage. Jadi sudah selayaknya kita bertanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Nah, kalau memang analisis para ahli, kita ikuti aja nasihat para ahli ini. Kalau ahli mengatakan tidak boleh lebih dari 100 atau 200 orang naik badan candi dalam waktu yang sama, ikuti saja. Karena ini berdasarkan penelitian yang baik. Saya malah menyarankan kan agar memang wisatawan tidak perlu naik Candi Borobudur, naik badan candi. Seperti yang dilakukan di Prambanan, itu kan wisatawan sudah dibatasi banget untuk bisa naik ke badan candi karena memang rawan gempa, kemudian juga tidak mampu menahan beban pengunjung dan sebagainya, juga untuk mengurangi vandalisme para pengunjung itu. Jadi harapan saya preservasi ini diutamakan, baru kemudian konservasi. Jadi kan ada dua kepentingan nih, kepentingan preservasi dan kepentingan konservasi. Kalau preservasi itu menjaga agar situs ini terawat agar tidak rusak dan mencegah dari kerusakan. Nah, kalau konservasi itu memang mengelola agar kawasan ini bisa bermanfaat gitu ya. Yang pertama, konsep konservasi itu harus membuat wilayah ini jadi wilayah yang aman. Aman dalam pengertian untuk situs dan aman untuk para pengunjung. Yang kedua, bermanfaat. Bermanfaat secara sosial, budaya, ilmu pengetahuan, sebagai tujuan pendidikan, tujuan religius, wisata religius, dan sebagainya. Tapi juga syukur-syukur kawasan ini bisa dikelola dan bisa mensejahterakan ekonomi rakyat setempat. Gitu. Jadi, tapi konservasi ini tetap harus didasarkan pada preservasi yang diutamakan. Jadi preservasi dulu baru konservasinya. Nah, tanpa itu ya apa ya? Kalau candinya, situsnya rusak, kita mau mengelola sebaik mungkin pun akan tetap tidak bermanfaat gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya orang itu ke sana karena Borobudurnya gitu ya, bukan karena tempat-tempat lainnya kan gitu ya. Ya, karena Borobudurnya itu. Dan yang mungkin agak dilupakan oleh pemerintah yang saya sangat ingin tekankan itu adalah selama ini Borobudur hanya dieksploitasi sebagai atau dikampanyekan sebagai destinasi wisata. Bahkan mau jadikan wisata premium itu. Jadi kemudian melupakan fungsi Candi Borobudur itu sendiri sebetulnya. Borobudur Candi itu kan sebetulnya fungsi tempat beribadah saudara-saudara kita yang beragama Buddha itu. Nah, dalam waktu setahun atau setiap harinya ya, itu tidak ada waktu khusus ya yang diperuntukkan untuk umat Buddha ini bisa beribadah. Seperti halnya misalnya umat Islam seminggu sekali ke masjid, umat Kristen ke gereja gitu. Nah, ini umat Buddha itu kalau mau beribadah hanya menunggu hari besar, baru boleh masuk gitu ya. Padahal kan kepentingan beribadah itu kan tidak hanya kalau pas hari besar. Ya, gitu. Betul. Saya membayangkan begini, pemerintah itu memperhatikan juga fungsi asli dari Borobudur sebagai tempat beribadah, sehingga dalam waktu seminggu itu paling tidak ada waktu sehari itu untuk memberi kesempatan para masyarakat yang beragama Buddha itu untuk beribadah. Mereka diberi keluhan semacam itu, muncul keluhan semacam. Ya, itu ada keluhan-keluhan seperti itu. Terus kapan kami bisa beribadah? Terus apalagi melihat perilaku pengunjung itu ya. Misalnya orang masuk masjid pasti nggak boleh dong pakai sepatu atau sendal, pasti dilepaskan. Gitu. Orang naik Borobudur bisa pakai sepatu cetok, pakai ini yang kotor gitu ya. Ya, itu selain membuat korosi batu-batu yang sudah ribuan tahun itu, tapi juga membuat kerusakan pada candi dan sebagainya. Ya, ini concern aja. Jadi seandainya satu hari aja itu dalam seminggunya itu diberi kesempatan, nggak harus full day lah, mungkin dari pagi sampai siang atau siang sampai sore itu memberi waktu khusus untuk umat Buddha beribadah itu sudah sangat luar biasa. Sehingga aturan-aturan ini tidak hanya soal aturan ketika masuk ini, bukan soal aturan
preservasi atau menjaga situs saja, tapi juga aturan-aturan etika menghormati memasuki tempat ibadah gitu ya. ya, Ya, ibadah. ya, saya membayangkan itu sebenarnya bisa loh. Kita ambilnya negara lain, katakanlah misalnya karena tempat ibadah, misalnya kita ambil contoh Blue Mosque di Ya, Istanbul gitu ya. ya, Itu bagaimana itu betul. jadi destinasi wisata yang diandalkan oleh pemerintah Istanbul, tapi di satu sisi ritualnya masih terus bisa berjalan dengan bagus. Bahkan kalau orang Islam sampai 5 kali sehari itu, kan gitu. Benar, ya. Ya. Ya, saya ingin konsep konservasi ini juga memperhatikan fungsi candi yang sebenarnya, fungsi situs ini yang aslinya gitu ya, yang mendasar gitu. Ya, ya. Nah, untung Anda mengingatkan, saya sendiri hampir lupa gitu bahwa ini masih ada peran sebagai itu. Karena memang selama ini di dalam benak kita semua saya kira, ini juga nggak bisa disalahkan sebenarnya, masyarakat menganggap itu adalah tempat wisata biasa saja, padahal itu mesti diingatkan bahwa itu adalah tempat religius gitu ya. Ya, selama ini kan waktu itu udah ada upaya itu, misalnya orang yang naik harus dibungkus kain gitu ya, dililitkan di badan itu untuk agar orang-orang yang turis-turis yang hanya pakai short pant dan sebagainya itu sopan karena Kayak di Bali lah itu ya, bisa kalau kita ke pura di Bali gitu ya. Ya. Tapi kali ini kebutuhan candi tidak sekedar etika itu religius saja, tapi juga etika preservasi itu. Ya. Jadi menurut saya hal yang terbaik adalah tidak perlu menaik ke badan candi. Dan mungkin ada baiknya betul-betul pemerintah itu menghentikan sejenak. Seharusnya kemarin waktu pandemi itu benar-benar dimanfaatkan untuk penelitian, gitu. Meneliti kondisi fisik Borobudur itu seperti apa. Ahli-ahli arkeologi dan bangunan itu benar-benar dikerahkan untuk meneliti. Sehingga kalau ada sesuatu yang sangat krusial dalam hal keselamatan candi ini, bisa dilakukan tindakan-tindakan yang terukur sehingga bisa menyelamatkan candi dan juga para pengunjung. Jadi saya sarankan itu lakukanlah penelitian yang serius, yang sangat akurat itu, kemudian diumumkan kepada masyarakat tentang kondisi itu. Saya kira masyarakat akan mengerti dan akan menaati. Kalau tidak boleh naik candi ya tidak apa-apa. Toh sekarang di Borobudur itu juga sudah ada itu ya, nonton film ya, film yang menjelaskan mengenai yang candi. Yang 4G itu ya, atau 3D atau 4G. Ya, betul. Nah, itu bagi para pengunjung yang memiliki minat khusus dalam untuk ilmu pengetahuan, untuk riset, untuk pendidikan dan sebagainya, itu bisa masuk ke sini. Jadi pengelola bisa mengembangkan sebuah dokumentasi yang komprehensif mengenai candi ini dari sisi arsitektural, dari sisi filosofi, dari sisi keagamaan, dari sisi sejarahnya, dari sisi sejarah dikonservasi sejak ditemukan sampai kemudian di dalam bentuknya yang sekarang ini. Itu saya kira kalau mereka sudah memiliki pemahaman yang begitu detail mengenai ini, nanti ke candi itu kebutuhan naik ke badan candi itu bisa diatur sedemikian rupa. Ya, ya. Ini gagasan menarik ini, apalagi dengan teknologi sekarang digital yang luar biasa ini ya. Jadi artinya kalau teknologinya benar, dikelola dengan benar, tanpa naik ke candi pun kita akan punya pengalaman yang sama gitu. Cuman memang tetap hadir melihat di depan mata gitu ya. Ya, betul. Oke. Tetapi kalau saya tadi membaca sebelumnya pada berita yang ditulis, mengutip Anda dan dari penjelasan Anda tadi dengan membayangkan akan mengembangkan wisata yang premium, saya kira kekhawatiran Anda nggak terlalu berlebihan. Kalau dengan konsep itu agak berat lah saya kira mengandalkan pengusaha-pengusaha lokal, dan yang akan masuk itu pasti adalah pemodal-pemodal besar, dan biasanya kalau pemodal besar pasti eksploitatif dong. Ya, betul. Kalau yang sekarang ini kita lihat berkembang, itu kan sekarang ini di sekitar Pegunungan Monora itu kan muncul inisiatif-inisiatif lokal, pengusaha-pengusaha lokal yang mengusahakan tempat-tempat wisata alternatif di bukit-bukit Monora itu, dan kafe-kafe yang semuanya dikelola oleh masyarakat setempat. Dan walaupun ya ada sebagian juga yang investor dari luar Jogja, tapi saya melihat ini lebih inisiatif lokal, sehingga ekonomi rakyat memang berkembang dari bawah gitu, bukan didatangkan dari luar negeri, dari luar Jogja. Bahkan saya membayangkan pasti nanti juga kalau fasilitas ini diberikan,
prioritas ini diberikan, juga investor luar negeri pun akan tertarik datang, seperti yang di Bali kan, banyak Ya. hotel-hotel premium di Bali itu investornya asing gitu. Nah, ini yang mungkin sedikit banyak perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk lebih memperhatikan ekonomi rakyat setempat. Ya, nah kita balik lagi ke isu soal yang memicu ini perdebatan ini adalah menaikkan tarif tadi itu. Jadi menurut Anda, apakah ini Anda berpastikan bahwa ini tidak akan efektif atau ada kekhawatiran apa soal kenaikan tarif ini? Saya bilang itu akal-akalan kan, itu maksud saya gini, atau juga ugal-ugalan istilahnya. Akal-akalan adalah pemerintah ingin merespon warning dari UNESCO dengan membatasi, oke dibatasi, tapi pada saat yang sama tidak ikhlas kalau pengeluarannya pemasukannya berkurangan gitu. Sehingga mau nggak mau karena hanya dibatasi 1.200 orang, maka tarifnya yang dinaikkan supaya penghasilan tetap gitu kan. Nah, ini kan nggak fair kalau harus ditanggung oleh rakyat, lagi-lagi oleh rakyat. Kemudian ini juga agak segregatif, karena apa? Karena kemudian nanti Borobudur ini akan jadi panggung pertunjukan antara orang yang berduit dan tidak berduit. Ya bayangkan kalau Mas Arief datang ke sana sama saya, kemudian saya punya 750.000 bisa naik, Mas Arief hanya bisa mampu bayar 50, kemudian bye-bye Mas Arief, Anda cukup di bawah, saya yang akan di atas bersama 1.200 yang lain itu. Jadi seperti panggung pertunjukan orang-orang berduit, kemudian itu rasa keadilannya tidak ada. Dan juga tidak ada jaminan toh kalau orang berduit itu perilakunya lebih baik daripada yang tidak berduit, bisa lebih menjaga situs dan sebagainya. Jadi ini kebijakan yang perlu dipertimbangkan, jangan sampai nanti Borobudur hanya menjadi pertunjukan perbedaan kelas sosial yang tinggi itu akan dipertontonkan pada dunia. Padahal kan sebenarnya selain wisata ini ada fungsi-fungsi edukasi gitu yang sebenarnya tidak jauh kalah pentingnya ya bagi publik kita ya. Ya. Ya lagi pula nama angka 750 itu sama sekali pemerintah tidak bisa menjelaskan. Kalau yang dan setiap pejabat sepertinya beda-beda pendapat ya. Kemarin saya di sebuah live di sebuah TV itu pengelola candi mengatakan bahwa 750 itu untuk mereka yang mau naik badan candi. Kemudian pejabat dari Jakarta, dari pusat, itu dari Ditjen Kebudayaan kalau nggak salah, itu menjelaskan itu nanti akan ada atraksi-atraksi lain selain candinya itu sendiri, supaya masyarakat itu punya alternatif, tidak hanya naik ke badan candi aja. Ini kan dua hal yang berbeda. Yang benar untuk naiknya atau untuk atraksi yang lain. Nah, itu seperti itu. Dan ada satu lagi yang menurut saya tidak proper ketika disebutkan kita sudah mulai merintis Borobudur ini sebagai pusat atraksi-atraksi, misalnya pertunjukan musik jazz atau festival rock atau musik yang lain. Nah, ini kan oke lah, kan banyak tempat ya untuk musik jazz, rock dan sebagainya. Ini kan candi tempat suci, gitu. Mau festivalnya di situ gitu. Nah, kalau di Prambanan itu ada candi, ada Balet Ramayana, itu match ya. Jadi ya itu data yang menggambarkan tentang filosofi atau mengapa candi itu dibuat, itu match, dan itu seni tradisional kita yang luar biasa. Nah ini Borobudur mau dipakai untuk festival jasa yang kebudayaan Barat. Seharusnya dicari bentuk-bentuk festival lain yang relevan, misalnya wayang purwo atau tari-tarian tradisional dan sebagainya, itu lebih relevan ya daripada ini kayak menghina teman-teman saudara-saudara kita yang beragama Buddha ini. Iya. Oke, jadi saya membayangkan memang 750.000 itu kalau di Jogja untuk beli nasi kucing itu kita udah bisa ngajak satu rombongan. Saya senang karena Anda memberikan ilustrasi bahwa yang bisa naik itu Anda dan saya tidak bisa naik gitu, karena itu penggambaran yang pas saya kira. Baik, jadi strong recommendation Anda apa dengan situasi ini, karena ini cuma ditunda saya kira ya, bukan diputuskan dibatalkan untuk kenaikan tarif itu tadi.
Ya harus bisa menjelaskan pemerintah sampai ke jumlah itu untuk apa. Kalau hanya sekedar untuk pengganti tiket yang hilang itu atau yang biasanya 11.000 orang kemudian hanya 1.200 orang itu nggak fair. Itu nggak fair. Dan di sini artinya apa? Eh, Tujuan konservasi itu hanya lip service saja, hanya dalih bahwa untuk tujuan konservasi dibatasi. Tapi ini membatasinya dengan memaksa membayar itu cara-cara kolonial menurut saya, cara-cara yang tidak bijak, semuanya harus dibebankan pada rakyat sendiri dari yang harus ditanggung, kerugian yang harus ditanggung oleh pengelola, maka rakyat yang harus memikulnya itu kurang bijak. Jadi saya senang bahwa ini Pak Luhut dan Pak Menteri Sandiaga Uno sudah merespon, Pak Ganjar juga untuk menunda. Ya harapan saya hanya tidak menunda saja, tapi memang dibatalkan. Ya. Logika saya gini ya, kalau kita biasa sekarang ini masuk candi 50.000, ya toh, dan bisa naik ke badan candi. Nah sekarang tidak boleh lagi. Otomatis kan objek yang bisa dinikmati pengunjung ini kan berkurang. Iya kan? 50.000 dulu bisa, sekarang nggak bisa. Ya logikanya malah kalau nggak bisa malah turun tiketnya. Malah turun logikanya karena kita hanya bisa di pelataran saja, tidak bisa naik. Berarti seharusnya objeknya berkurang, harganya turun. Nah, kemudian untuk pelajar ini, untuk para pengunjung pelajar katanya 5.000. Kalau saya bayangkan malah kalau untuk pelajar itu gratis lagi, apalagi kalau hanya di pelataran. Kalau hanya di pelataran gratis saja lah, ini bagian dari pelayanan publik, masyarakat yang membayar pajak dan misi pendidikan kita kan seperti itu. Jadi jangan rakyat terlalu dibebani dalam hal ini. Ya. Oke, terima kasih Mas Margono, Profesor Sri Margono, Guru Besar Ilmu Sejarah dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih sekali lagi. Ya, oke. Demikian tadi perbincangan saya dengan Profesor Sri Margono, Guru Besar dari Fakultas Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada. Jadi Anda sekarang bisa mendapatkan perspektif yang lebih lengkap ya tentang Borobudur itu ya. Borobudur sekali lagi itu bukan hanya wisata biasa, itu ada kaitannya dengan religi. Dan saya kira sebagai bangsa Indonesia yang selalu ngomong bahwa kita adalah bagian Pancasila, yang begini-begini ini penting untuk kita memahami dan juga saling menghormati. Saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.